Baik anak-anak, masih ingat dengan materi pelajaran sebelumnya tentang gerak lokomotor? Kalau belum, kalian bisa menonton dan mempelajarinya kembali video pembelajaran tentang gerak lokomotor di channel ini. Dan kalau sudah paham dengan materi pelajaran sebelumnya tentang gerak lokomotor, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor berbeda dengan gerak lokomotor. Ketika melakukan gerakan non-lokomotor, tubuh tidak akan mengalami perpindahan. Jadi, pengertian dari gerak non-lokomotor adalah gerakan di mana tubuh tidak ikut berpindah tempat, atau biasa disebut dengan gerak tanpa berpindah tempat. Berikut beberapa contoh gerakan non-lokomotor. Yang pertama ada gerakan memutar dengan posisi berdiri. Cara melakukannya adalah posisi awal tubuh berdiri tegak, kedua kaki lurus, kedua tangan direntangkan ke samping, putar tubuh bagian atas ke sebelah kanan hingga otot pinggangmu terasa tertarik. Kemudian putarkan pula ke sebelah kiri saat memutar tubuh, posisi pinggang hingga kakimu tetap menghadap ke arah depan. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Dalam gerakan ini terlihat memutar dengan posisi tangan yang merentang ke kanan dan ke kiri. Dan yang ini posisi tangannya berada di pinggang. Contoh yang kedua ada gerakan mengayun tangan ke depan. Cara melakukannya adalah posisi awal badan berdiri tegak, kedua kaki lurus, julurkan kedua tangan ke depan, pandangan lurus ke arah depan, ayunkan kedua tanganmu ke atas dan ke bawah seperti gerakan mengipas. Ketika mengayun kedua tangan, posisi tubuh harus tetap berdiri tegak. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Posisi badan tetap tegak, sedangkan tangan mengayun ke atas dan ke bawah. Contoh yang ketiga ada gerakan mengayun tangan ke samping. Cara melakukannya adalah posisikan tubuhmu berdiri tegak, kedua tangan berada di samping kanan badan, telapak tangan menghadap ke belakang, kemudian ayunkan bersama-sama kedua tangan ke samping kiri, kemudian ayunkan lagi ke samping kanan. Saat mengayun kedua tangan, posisi tubuh harus tetap berdiri tegak. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Gerakan yang ini merupakan kombinasi dari gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Sedangkan gerakan yang ini hanya tangannya saja yang mengayun ke kanan dan ke kiri atas. Contoh yang keempat ada berdiri dan gerak jongkok penuh. Cara melakukannya adalah posisi awal berdiri tegak, kedua tangan dijulurkan ke depan, kedua kaki dalam posisi jinjit, kemudian turunkan badan ke bawah hingga posisi jongkok. Tahan 8 hitungan, lakukan berulang-ulang. Perhatikan gerakan yang Bapak contohkan. Dalam gerakan ini sengaja Bapak contohkan dengan mengkombinasikan antara gerakan jongkok dan berdiri. Bagaimana anak-anak? Cukup bisa dipahami bukan?
Masih banyak contoh lain yang belum Bapak sebutkan. Silahkan kalian pelajari lalu praktekkan di rumah, tapi ingat harus tetap dalam pengawasan orang tua untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Sekian materi pembelajaran tentang gerak non-lokomotor hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam olahraga.